Halo, selamat. Kondisi ekonomi di Indonesia, pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penetapan kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar dan tingkah suku bunga. Untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam menetapkan kebijakan moneter, simak uraian lengkapnya berikut ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses yang dilakukan oleh otoritas moneter suatu negara dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menargetkan tingkat suku bunga pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang dilakukan melalui pengendalian uang yang beredar. Kebijakan moneter menjadi kebijakan otoritas moneter atau bank sentral untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Jadi, pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Melalui kebijakan moneter ini, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan kondisi pengaturan jumlah uang dengan lebih baik. Bank Indonesia memiliki tujuan utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah, adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi sementara itu. Dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengembang. Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dan mencapai stabil harga dan sistem keuangan. Peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, tugas utama Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilan moneter, tetapi juga stabilan sistem keuangan atau perbankan dan sistem pembayaran. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan moneter tanpa diikuti oleh stabilan sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, berikut 5 peran utama Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. 1. Menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dan operasi pasar terbuka. 2. Menciptakan kinerja, khususnya perbankan. 3. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 4. Mengakses informasi yang nilai mengancam stabil keuangan melalui riset dan pemantauan. 5. Mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2001 turun 0,74%. Perekonomian Indonesia berdasarkan produksi domestik bruto (PDB) atas dasar harga berikut. Triwulan 1 2001 mencapai 3,96,1 triliun atas dasar harga konstan. 2010 mencapai 2,683,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 2021 terhadap triwulan 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, pengaduan mengalami kontraksi pertumbuhan dan sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi penerimaan komponen, mengeluarkan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rupiah, tanggal PKLN PRT
menjadi komponen dengan kontraksi terbesar 4,53%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2001 terhadap triwulan sebelumnya mengalami konsumsi pertumbuhan sebesar 0,96% dari sisi produksi. Kontraksi pertumbuhan terdalam terbesar 13,0% dari sisi pengeluaran. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terbesar 43,35%. Struktur ekonomi Indonesia secara kelompok. Provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83%. Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 8,970% dengan peran sebesar 2,44%. Dampak kurs di ekonomi di Indonesia. Dampak yang sangat terasa dengan kelemahan kurs rupiah adalah harga produksi impor makin mahal. Naiknya harga barang impor akan memuai masyarakat beralih ke produksi lokal yang harganya lebih terjangkau. Sebagai contoh, karena rupiah melemah, harga buah impor mengalami kenaikan. Jika dianalisa, setidaknya ada 4 faktor yang menjadi penyebab turunnya nilai rupiah: suplai dolar Amerika Serikat, turunnya harga komoditas ekspor, tingginya tingkat impor, perekonomian Amerika Serikat yang meningkat, membeli produksi dalam negeri, berinvestasi dan dalam negeri. Pandemi COVID-19 dan menurunnya perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia menuntut tersebut dan dilihat melalui pelambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terbesar juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran yang menurut data Bank Dunia meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,7% pada tahun 2020. Cepatnya penyebaran virus COVID-19 di tengah masyarakat dunia ternyata telah mengubah tatanan hidup dan berhubungan antar manusia. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Hal tersebut secara langsung membatasi aktivitas ekonomi tengah masyarakat, misalnya terganggunya proses produksi barang, distribusi produksi, hingga proses pemasaran barang dan jasa seluruh dunia. Seluruh dunia terhubung dalam rantai pasok global yang merupakan jaringan kompleks antara pelaku pasar di seluruh dunia. Dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak berhenti pada tergantung kegiatan produksi dalam skala pandemi COVID-19. Ternyata memegang adil besar, misalnya penurunan pabrik-pabrik dan gangguan jalur distribusi barang akibat lockdown dan hingga pembatasan wilayah di sejumlah wilayah dunia termasuk Indonesia. Dan dengan kata lain, pandemi memperlambat seluruh siklus dan rantai pasok dunia. Indonesia yang juga berpartisipasi dalam rantai pasok dunia tersebut terkena dampak cukup serius karena sekitar 18,5% dari gross domestic product Indonesia berasal dari sektor ekspor. Dampak tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik di mana ekspor Indonesia menurun sekitar 2,6% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 korelasinya dengan pasar modal Indonesia. Kondisi pasar modal, namun pasar modal cenderung lebih reaktif terhadap potensi krisis. Kecenderungan tersebut terjadi karena pada lokal, yaitu terkira masa pedoman terhadap kinerja keuangan perusahaan di mana masa datang Indonesia pandemi COVID-19. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi yang sangat menyebabkan utama turunnya kepercayaan diri investor yang terdampak pada turunnya volume investasi yang dilakukan. Ketidakpastian yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tersebut terjadi dalam beragam aspek melalui pada pertemuan pada perdampakan hingga pemutusan hubungan kerja, sehingga masyarakat pada umumnya merespon isu tersebut dengan menjadi seleksi dalam penggunaan uang. Hal tersebut kemudian menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa yang sekaligus berdampak negatif terhadap profil perusahaan barang dan jasa. Ketidakpastian dan menurunnya permintaan barang dan jasa kemudian mempengaruhi keuntungan sebagai besar
perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia harga seharga hal yang tidak dapat dihindari. Penurunan signifikan tersebut dan dilihat dengan membandingkan hal indeks harga seragam pada sebelumnya dan saat pandemi terjadi. Penurunan drastis mulai terjadi pada akhir bulan 2 2022, di mana virus COVID-19 saat ini sudah menyebar dan menciptakan takut mencapai titik terendahnya pada 5,288 di minggu yang sama. Penurunan tersebut berlanjut pada pasca pengumumannya pasien COVID-19 pertama di Indonesia, di mana terus mengalami penurunan drastis hingga mencapai level terendahnya 39,11% pada tahun 2023 pada 23 Maret 2020 dalam waktu 2 bulan sejak minggu keempat bulan Januari 2020 telah mengalami penurunan yang mencapai 38%. Udah lo, gimana? Sudahlah, ini aja bodo amat.